Banyak yang kemarin mencibir kalau Presiden Prabowo itu cuma jago ngomong doang. Tapi coba kita buka mata lebar-lebar. Belum juga 2 tahun memimpin, sudah tidak terhitung berapa banyak koruptor kelas kakap yang diseret dan dibikin mati kutu. Nggak main-main, ratusan triliun uang rakyat yang sempat digondol berhasil dirampas balik untuk disetor penuh ke kas negara. Sekarang, para koruptor uang rakyat benar-benar dibuat nggak bisa tidur nyenyak. Nah, daripada makin penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Koruptor boleh saja merasa aman menyimpan uang di bank luar negeri, tapi strategi pemerintah saat ini bikin mereka nggak bisa tidur nyenyak. Harta disita, aset dikembalikan ke rakyat. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaan mall. Saudara-saudara. Tapi kalau pemerintahnya sudah tancap gas, kenapa parlemennya masih sibuk cari alasan? Jangan beranjak dulu, kita bahas 3 poin utamanya sekarang. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan? Kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara sekalian. Bantu perkuat saluran ini dengan like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Gerakan kecil dari jari kalian ini adalah bentuk perlawanan moral kita agar suara rakyat tetap terdengar nyaring dan para oknum koruptor tahu kita tidak pernah lengah. Jangan lupa tonton sampai selesai agar informasinya utuh. Sekarang, tulis di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana. Mari kita kumpulkan barisan warga dari Sabang sampai Merauke yang rindu keadilan. Teman-teman, memiskinkan koruptor sampai ke akar-akarnya bukan soal bentuk dendam kita, melainkan cara paling masuk akal untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Kita harus paham bahwa setiap rupiah yang dicuri oleh para penjahat berdasi itu adalah uang yang harus dipakai untuk membangun jalan di desa, untuk membangun sekolahan, untuk membangun fasilitas kesehatan, untuk memberikan subsidi pupuk bagi para petani miskin. Itu teman-teman. Jadi mari kita bergandengan tangan, kita melawan para mafia dan koruptor. Tulis opini kalian di kolom komentar, teman-teman. Selama berpuluh-puluh tahun, kita seringkali merasa elus dada setiap kali mendengar berita tentang penyitaan harta hasil kejahatan jabatan. Rasanya seperti ada ganjalan di hati saat melihat kendaraan super mahal atau deretan rumah megah berjajar rapi di berita, lalu setelah itu ceritanya menguap begitu saja. Aset-aset tersebut akhirnya hanya terparkir hingga berdebu di gudang penyimpanan, rusak termakan usia, atau hilang nilainya akibat proses administrasi yang terbelit-belit. Padahal, jika kita tarik garis lurus, semua barang mewah itu dibeli menggunakan uang yang seharusnya bisa memperbaiki nasib banyak orang. Kini, fokus utama dalam penegakan hukum mulai diarahkan pada hal yang paling menyentuh kehidupan warga, mengembalikan fungsi aset tersebut secara langsung kepada masyarakat. Bayangkan sebuah skenario sederhana yang sangat masuk akal. Ketika sebuah mobil sport seharga puluhan miliar milik oknum yang tidak bertanggung jawab berhasil disita dan dilelang secara transparan, dana hasil lelang tersebut tidak boleh mengendap begitu saja. Uang itu harus langsung dikonversi menjadi hal-hal yang konkret. Nilai dari 1 unit kendaraan super mewah itu sebenarnya cukup untuk membangun beberapa jembatan kokoh di pelosok daerah, sehingga anak-anak sekolah tidak perlu lagi menyeberangi sungai deras menggunakan tali yang lapuk demi mengejar cita-cita mereka. Tidak hanya kendaraan, bayangkan juga jika aset berupa bangunan megah atau tanah luas di kawasan pusat kota dialihfungsikan secara kreatif. Daripada dibiarkan kosong dan menjadi gedung tua tak terawat, tempat-tempat tersebut bisa disulap menjadi pusat pelatihan kerja digital gratis bagi anak-anak muda yang putus sekolah, atau dijadikan fasilitas kesehatan warga tanpa dipungut biaya. Biarkan tempat yang dulunya menjadi simbol kesombongan dan tempat merancang niat buruk, kini berubah menjadi ruang yang dipenuhi gelak tawa serta harapan baru bagi warga yang membutuhkan. Langkah mengembalikan aset ini adalah bentuk keadilan yang sejati.
Keadilan tidak boleh berhenti hanya sampai hakim menggetok palu di ruang sidang atau saat tersangka mengenakan pakaian khusus tahanan. Keadilan yang sesungguhnya adalah ketika rakyat yang selama ini dirugikan bisa merasakan secara langsung manfaat dari uang yang berhasil diselamatkan. Ketika jalan-jalan desa kembali mulus, pupuk untuk petani tersedia dengan harga terjangkau, dan fasilitas pendidikan makin layak, disitulah masyarakat bisa merasakan bahwa kedaulatan ekonomi benar-benar kembali ke tangan pemilik sahnya. Aneh teman-teman. Kenapa aturan sebagus RUU perampasan aset selalu kesannya ditunda-tunda terus? Sampai kapan rakyat harus menunggu? Teman-teman, coba tulis dukungan kalian agar RUU perampasan aset segera disahkan. Yuk, tulis. Tentu saja, untuk mengembalikan setiap rupiah harta tersebut menjadi fasilitas umum yang berguna bagi warga, tantangan terbesarnya berada di langkah awal. Bagaimana cara menemukan dan merebut kembali aset-aset tersebut? Kita perlu memahami satu hal mendasar. Para oknum yang melakukan penyelewengan dana skala besar tidak akan pernah bertindak ceroboh dengan menyimpan uang tunai bergunung-gunung di dalam lemari rumah mereka. Mereka sangat paham bahwa menumpuk uang tunai di tempat yang mudah dijangkau sama saja dengan menyerahkan diri secara sukarela kepada petugas penegak hukum. Oleh karena itu, mereka menggunakan berbagai metode yang sangat rumit dan berlapis untuk menyembunyikan jejak kekayaan haram tersebut. Langkah pertama yang kerap mereka lakukan adalah memindahkan dana tersebut ke luar negeri melalui jaringan perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang ini pada dasarnya adalah perusahaan di atas kertas yang tidak memiliki kantor fisik, tidak memiliki produk, dan tidak memiliki kegiatan operasional yang nyata. Fungsi utamanya hanya satu, yaitu menjadi topeng untuk menyembunyikan identitas pemilik modal yang sebenarnya. Uang tersebut kemudian diputar berulang kali melewati beberapa negara yang memiliki aturan kerahasiaan bank yang sangat ketat, atau biasa kita kenal sebagai wilayah surga pajak. Bukan hanya berhenti di rekening bank asing, uang hasil penyelewengan tersebut kerap diubah bentuknya menjadi barang-barang yang tampak sah dan bergengsi. Mereka membeli apartemen mewah di pusat kota dunia, mengoleksi jam tangan langka bernilai puluhan miliar rupiah, membeli jet pribadi, hingga memborong deretan kendaraan super mewah yang harganya membuat geleng-geleng kepala. Dalam beberapa kasus, kepemilikan barang-barang mewah ini bahkan sengaja didaftarkan atas nama orang lain, mulai dari kerabat dekat, anggota keluarga, hingga staf pribadi yang sama sekali tidak paham mengenai asal-usul uang tersebut. Praktik pencucian uang semacam ini bertujuan agar saat pemeriksaan dilakukan, nama sang oknum pejabat tetap terlihat bersih di atas kertas. Namun, zaman sudah berubah dan celah sembunyi mereka makin hari makin menyempit. Saat ini, sistem pengawasan keuangan telah dilengkapi dengan teknologi intelijen finansial yang jauh lebih canggih. Melalui kerjasama lintas negara serta sistem pertukaran informasi keuangan otomatis antar bank di seluruh dunia, pergerakan dana yang mencurigakan dapat terdeteksi dengan sangat cepat. Begitu ada aliran dana dalam jumlah fantastis yang melompat keluar dari dalam negeri tanpa alasan bisnis yang masuk akal, radar keuangan langsung memberikan sinyal bahaya. Diplomasi tingkat tinggi yang digencarkan oleh pemerintah juga memegang peranan yang sangat krusial. Penegak hukum tidak lagi bertindak pasif atau sekadar berpasrah diri ketika mengetahui harta jarahan telah menyeberang lautan. Dengan memanfaatkan perjanjian bantuan hukum timbal balik antar negara, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk meminta otoritas asing membekukan rekening-rekening berukuran fantastis di bank luar negeri, hingga menyita properti mewah yang dibeli dari uang rakyat Indonesia. Melihat fakta ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwa secanggih apapun skema yang dirancang dan sejauh apapun harta tersebut disembunyikan, persembunyian itu tidak akan bertahan selamanya. Usaha keras mengejar aset hingga ke ujung dunia ini, membuktikan komitmen nyata bahwa negara tidak akan membiarkan uang rakyat lenyap begitu saja ditelan bumi. Kejar-kejaran antara penegak hukum dan para oknum terbukti mulai dimenangkan oleh pihak yang memperjuangkan keadilan, memastikan bahwa tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi siapapun yang berani mengambil hak rakyat kecil. Meskipun penegak hukum kita sudah tancap gas berburu aset hingga ke mancanegara dan memiliki rencana yang sangat indah untuk mengembalikan harta tersebut menjadi fasilitas rakyat, ada satu tembok besar yang hingga kini masih berdiri kokoh dan menghambat seluruh proses tersebut. Tembok itu berada di dalam gedung parlemen kita sendiri, tempat di mana draft rancangan undang-undang perampasan aset sudah bertahun-tahun lamanya hanya mengendap di dalam laci meja kerja, tanpa kepastian kapan akan disahkan secara resmi. Pertanyaan yang paling mendasar dan seringkali membuat rakyat gemas adalah,
Mengapa sebuah aturan yang jelas-jelas ditujukan untuk menyelamatkan uang negara dan memiskinkan penjahat jabatan justru terkesan begitu alot, bertele-tele, dan selalu diulur-ulur pembahasannya? Untuk memahami hal ini dengan bahasa yang paling sederhana, kita tidak perlu menjadi seorang pakar hukum berpangkat profesor. Logikanya sangat sederhana. Sangat sulit mengharapkan sebuah kelompok membuat aturan jebakan jika ada kekhawatiran bahwa mereka sendiri atau rekan-rekan satu lingkaran mereka yang nantinya akan terjerat oleh aturan tersebut. Selama ini, proses hukum untuk menyita harta koruptor di negeri kita memerlukan alur yang sangat panjang, memakan waktu bertahun-tahun, serta melelahkan. Penegak hukum harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan sang oknum di pengadilan, melewati berbagai proses banding, kasasi, hingga putusan hukumnya benar-benar berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Selama proses persidangan yang berlarut-larut itu berjalan, ada begitu banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memindahkan kepemilikan aset, menjual barang-barang mewah secara diam-diam, atau mengalirkan dana simpanan mereka ke tempat lain agar tidak bisa disentuh oleh negara. Nah, keberadaan undang-undang perampasan aset inilah yang sebenarnya menjadi senjata paling mematikan dan paling ditakuti oleh para oknum penyeleweng dana publik. Jika aturan ini disahkan, mekanisme penegakan hukum akan berubah secara drastis menjadi jauh lebih cepat dan responsif. Negara tidak perlu lagi menunggu seseorang divonis bersalah di pengadilan pidana, hanya untuk menyelamatkan hartanya. Begitu ada indikasi kuat mengenai kepemilikan kekayaan yang tidak wajar atau tidak seimbang dengan profil pendapatan resminya, negara memiliki hak penuh untuk langsung membekukan dan menyita aset tersebut. Di dalam aturan hukum modern, prinsip ini dikenal dengan istilah pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak sah. Bayangkan seorang oknum pejabat yang secara di atas kertas hanya memiliki gaji puluhan juta rupiah per bulan, namun tiba-tiba memiliki deretan rumah mewah di kawasan elit, koleksi jam tangan seharga miliaran rupiah, dan puluhan mobil sport di dalam garasinya. Jika aturan ini berlaku, oknum tersebut wajib membuktikan secara sah dan terbuka dari mana asal-usul uang yang digunakan untuk membeli seluruh kemewahan tersebut. Jika ia tidak mampu membuktikan bahwa harta itu didapat dari bisnis yang halal, warisan yang sah, atau hasil kerja keras yang dapat dipertanggungjawabkan, maka detik itu juga negara berhak mengambil alih seluruh kekayaan tersebut untuk dikembalikan kepada masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan seringkali menyuguhkan pemandangan yang menggelitik akal sehat kita. Setiap kali isu mengenai pengesahan aturan perampasan aset ini diangkat ke permukaan, kita selalu disuguhi oleh berbagai macam alasan teknis dari panggung politik. Mulai dari alasan bahwa aturan ini perlu dikaji lebih mendalam agar tidak melanggar hak asasi manusia, alasan kehati-hatian agar tidak menjadi alat politik untuk menjatuhkan lawan, hingga alasan bahwa regulasi yang ada saat ini dianggap sudah cukup untuk memberikan efek jera. Alasan-alasan semacam itu terasa sangat ironis di telinga masyarakat awam. Hak asasi manusia mana yang sedang diperjuangkan? Apakah hak seorang oknum untuk tetap hidup bergelimang kemewahan hasil menilep uang negara jauh lebih penting daripada hak jutaan anak-anak di daerah terpencil untuk mendapatkan gedung sekolah yang tidak roboh? Apakah hak mempertahankan aset tak berizin lebih penting daripada hak para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi akibat anggarannya dipangkas? Ini adalah sebuah kejanggalan berpikir yang harus terus kita pertanyakan secara terbuka. Ketakutan berlebihan terhadap aturan perampasan aset sebenarnya merupakan konfirmasi yang paling nyata bahwa ada hal yang tidak beres di balik laporan kekayaan sebagian oknum pejabat kita. Jika seseorang memang bekerja secara jujur, mengelola bisnis yang sah, dan membayar pajak dengan tertib, sama sekali tidak ada alasan untuk merasa alergi atau takut terhadap aturan ini. Justru, aturan ini akan menjadi pelindung bagi pejabat-pejabat yang jujur dan bersih, agar reputasi mereka tidak tercemar oleh kelakuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tekanan dari masyarakat sipil saat ini menjadi satu-satunya kunci utama untuk mendobrak kebuntuan ini. Gelombang desakan dari warga di media sosial, ruang-ruang diskusi, hingga kolom komentar video seperti ini terbukti mulai membuat ruang-ruang rapat ber-AC di Senayan terasa panas. Pemerintah sudah berulang kali mendorong agar aturan ini segera dituntaskan, namun bola liar kini sepenuhnya berada di tangan para wakil rakyat. Kita sebagai rakyat pembayar pajak tidak boleh tinggal diam, atau membiarkan isu ini meredup ditelan oleh pengalihan isu-isu politik lainnya. Kita harus terus mengawal dan memastikan bahwa aturan perampasan aset ini tidak disahkan dalam bentuk yang ompong atau diwarnai oleh pasal-pasal titipan yang justru melemahkan taringnya. Perjuangan memiskin pemicu kerugian negara bukan hanya tugas penegak hukum,
tetapi adalah tugas kita bersama sebagai pemilik sah dari kedaulatan bangsa ini. Hanya dengan aturan yang tegas dan tanpa kompromi, mimpi untuk melihat Indonesia bersih dan sejahtera bisa benar-benar menjadi kenyataan. Sebagai rakyat kecil, harapan adalah satu-satunya pelita yang tidak boleh padam. Bahkan di tengah riuhnya berita penyelewengan dana publik yang saban hari menghiasi layar kaca kita. Di balik rasa lelah dan kekecewaan melihat oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, kita harus selalu mengingatkan diri sendiri bahwa negara ini tidak kekurangan orang baik. Masih banyak pejabat, penegak hukum, dan pemimpin bersih yang bekerja dalam senyap, mendedikasikan hidupnya tanpa tanda jasa, serta memegang teguh sumpah jabatan demi kemakmuran rakyatnya. Kepada merekalah, doa dan kepercayaan rakyat kecil ini terus disandarkan. Harapan terbesar kita hari ini sangatlah sederhana. Kita ingin melihat undang-undang perampasan aset benar-benar disahkan secara utuh dan tanpa kompromi. Aturan ini bukan sekadar lembaran naskah hukum biasa, melainkan simbol keberanian dan niat tulus dari para pemimpin kita untuk memutus mata rantai kejahatan jabatan. Kita merindukan sebuah kepastian di mana harta hasil jarahan tidak lagi bisa disembunyikan di balik nama orang lain, atau disimpan aman di bank-bank luar negeri. Kita ingin melihat kedaulatan hukum berdiri tegak, di mana kekayaan yang tidak wajar bisa langsung dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat Indonesia. Video dan narasi ini sama sekali tidak hadir untuk menyudutkan, memojokkan, atau membenci pihak manapun. Narasi ini lahir murni sebagai ruang bersuara bagi kita, masyarakat sipil dan rakyat kecil yang sehari-hari bertaruh keringat untuk menghidupi keluarga sambil tetap taat membayar pajak. Ini adalah panggung jujur di mana kita menyalurkan aspirasi, rasa cinta, serta kepedulian yang mendalam terhadap masa depan bangsa. Kita ingin menunjukkan bahwa rakyat kecil tidak apatis. Kita peduli, kita mengamati, dan kita siap berdiri membentengi para pemimpin bersih yang sedang berjuang di garis depan demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Mari kita buktikan bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak mudah dipecah belah oleh narasi keputusasaan. Sejarah telah mencatat bahwa kekuatan terbesar negeri ini selalu terletak pada persatuan rakyatnya. Ketika rakyat dan pemerintah yang jujur berjalan berdampingan, tidak ada tembok masalah yang terlalu tinggi untuk diruntuhkan, termasuk musuh terbesar bernama korupsi. Kita harus terus memelihara optimisme ini dan memberikan dukungan moral yang tak terbatas kepada pemerintah, serta seluruh jajaran penegak hukum yang berkomitmen tinggi, membasmi para penyeleweng dana negara, hingga ke akar-akarnya. Kita sangat berharap dan selalu berdoa agar seluruh jajaran pemerintahan kita terus menjunjung tinggi amanat konstitusi yang amat luhur, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita merindukan hari-hari di mana hasil bumi Nusantara yang melimpah, mulai dari tambang, laut, hingga hutan, benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh warga di pelosok desa. Uang negara yang diselamatkan dari tangan oknum tidak bertanggung jawab, harus menjadi jembatan yang menghubungkan mimpi anak-anak sekolah, menjadi subsidi pupuk yang menenangkan hati para petani, serta menjadi fasilitas kesehatan yang layak bagi setiap warga tanpa terkecuali. Akhir kata, dari lubuk hati yang paling dalam, mari kita panjatkan doa terbaik untuk para pemimpin, pejabat, dan penegak hukum yang lurus serta berintegritas. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dilindungi dari segala bentuk godaan serta ancaman, dan dianugerahi keteguhan hati dalam menjalankan tugas mulia ini. Perjuangan membersihkan negeri ini memang tidak mudah dan memerlukan waktu, tetapi selama kita tetap bersatu, saling menjaga, dan tidak berhenti bersuara dengan cara yang bijak, mimpi melihat Indonesia yang adil, makmur, serta bersih dari korupsi bukanlah hal yang mustahil. Mari kita jaga api harapan ini bersama-sama. Sebagai rakyat kecil yang setiap hari memeras keringat di bawah terik matahari, cara kita mencintai negeri ini sangatlah sederhana. Bekerja dengan jujur, taat membayar pajak, dan mematuhi setiap aturan. Kami tidak meminta kemewahan yang berlebihan. Kami hanya ingin melihat hasil dari setiap rupiah uang pajak yang kami setorkan kembali dalam bentuk jalanan desa yang mulus, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, sekolah yang layak untuk anak-anak kami, serta jaminan kesehatan saat kami terbaring sakit. Namun, rasa lelah kami seringkali bertambah berat ketika menyaksikan tingkah sebagian oknum pejabat yang dengan tanpa rasa malu memamerkan kemewahan di atas penderitaan rakyat. Sungguh sebuah pemandangan yang menggelitik akal sehat. Ada oknum yang saat bertugas selalu bicara soal kesederhanaan dan pengabdian.
Tetapi garasinya dipenuhi kendaraan super mahal yang harganya setara dengan anggaran pembangunan satu desa. Mereka tersenyum lebar di depan kamera, merasa seolah kekayaan tak wajar itu adalah hasil keringat sendiri, padahal publik tahu dari mana sumber aslinya. Sindiran terbaik untuk mereka yang gemar menilep uang rakyat sebenarnya tidak perlu kata-kata kasar. Cukup lihat bagaimana mereka mendadak pasif, amnesia, atau minta kehati-hatian setiap kali aturan tegas seperti undang-undang perampasan aset dibahas. Ketika disuruh membuktikan asal-usul kekayaannya secara sah, alasan teknis langsung berhamburan. Jika memang bersih, untuk apa risih? Ketakutan berlebihan terhadap aturan hukum adalah konfirmasi paling nyata bahwa ada hal yang disembunyikan di balik jubah jabatan mereka. Namun di sisi lain, kami menolak untuk bersikap apatis. Kami yakin dan percaya bahwa negeri ini tidak pernah kekurangan orang baik. Di tengah riuhnya berita penyelewengan, masih ada sosok para pemimpin, pejabat, dan penegak hukum yang benar-benar bersih dan berintegritas. Mereka adalah para pejuang yang bekerja dalam hening, menolak kompromi dengan uang panas, dan mendedikasikan hidupnya demi menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Kepada para pemimpin dan pejabat yang bersih, hormat dan apresiasi setinggi-tingginya dari kami rakyat kecil. Keberanian Anda untuk tancap gas, mengejar aset haram hingga ke luar negeri, serta mengembalikan harta tersebut menjadi fasilitas umum adalah pelita harapan di tengah kegelapan. Keteguhan Anda menjunjung tinggi amanat konstitusi, bahwa kekayaan alam dan uang negara adalah milik rakyat, membuat kami yakin bahwa Indonesia masih memiliki masa depan yang cerah. Kami, rakyat biasa dari Sabang sampai Merauke, siap berdiri kokoh di belakang para pemimpin yang lurus. Suara kami mungkin tidak terdengar di ruang-ruang rapat ber-AC, tetapi doa kami selalu membumbung tinggi untuk keselamatan dan kesehatan para pejabat yang jujur. Mari kita buktikan bahwa bangsa ini terlalu besar untuk dikalahkan oleh segelintir oknum. Dengan bersatunya rakyat kecil dan pemimpin yang bersih, mimpi melihat Indonesia yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi pasti akan menjadi kenyataan. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, gimana tanggapannya? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, gunakan bahasa yang baik agar rakyat tidak terpecah belah. Teman-teman, kalau kita jujur melihat situasi hari ini, apa yang sedang dilakukan pemerintah melawan para koruptor dan mafia aset itu bukan cuma soal memindahkan mobil mewah ke gedung sitaan. Ini adalah perang terbuka antara kedaulatan negara melawan kelompok oligarki yang selama puluhan tahun merasa memiliki Indonesia. Selama ini teman-teman, para mafia dan bandit ekonomi itu sangat tenang karena mereka tahu cara membungkam hukum. Membeli hukumnya, suap aparatnya, atau amankan asetnya ke luar negeri. Tapi ketika aturan main itu mendadak diacak-acak, peta kekuatan otomatis berubah total. Teman-teman, bagi kita, rakyat biasa, fenomena ini menarik sekaligus bikin penasaran. Kenapa? Karena kita sedang melihat momen di mana orang-orang yang biasa berada di atas angin mendadak gugup dan mati kutu. Pembekuan rekening di luar negeri, penyitaan aset atas nama anak istri, hingga gertaan di panggung internasional itu mengirim sinyal yang sangat jelas, yaitu pemerintah tidak mau lagi dikendalikan oleh para cukong. Teman-teman, namun sebagai masyarakat yang kritis, kita juga tidak boleh langsung terbuai dan lupa daratan. Opini kita harus tetap objektif. Perang melawan koruptor sampai ke luar negeri ini adalah ujian maraton, bukan lari cepat 100 meter. Pertanyaan terbesar yang ada di kepala rakyat sederhana saja, apakah ketegasan ini bakal konsisten sampai akhir periode atau cuma gebrakan besar di awal jabatan? Sebab para mafia itu ibarat bunglon teman-teman. Mereka tidak akan diam begitu saja ketika ladang uangnya diganggu. Jika mereka tidak bisa melawan secara terang-terangan, mereka akan memutar otak lewat pintu belakang, menyewa pengacara termahal,
untuk mencari celah hukum, menciptakan isu pengalihan di masyarakat, atau mencoba menggoyahkan iman oknum-oknum penegak hukum di lapangan. Disinilah taruhan terbesarnya teman-teman. Jika pemerintah sampai kendor di tengah jalan atau memberi ampunan khusus kepada kelompok tertentu, maka seluruh kepercayaan rakyat yang sudah terbangun bisa hancur seketika. Teman-teman, itulah sebabnya sorotan tajam rakyat ke gedung DPR terkait undang-undang perampasan aset harus terus digaungkan. Penolakan atau sikap berbelit-belit sebagian oknum politisi Senayan itu sebenarnya menunjukkan peta siapa yang benar-benar berdiri bersama rakyat dan siapa yang masih menjadi benteng pelindung oligarki. Hukum itu tidak boleh tebang pilih teman-teman. Mau dia pengusaha swasta, pejabat daerah, anggota parlemen, atau bahkan oknum berderet bintang di lembaganya sendiri, kalau terbukti ikut menikmati uang haram dari penderitaan rakyat, harus diseret ke meja hijau dan dirampas hartanya. Teman-teman, apa yang kita saksikan hari ini adalah panggung pembuktian. Rakyat tidak butuh janji manis atau pidato-pidato kosong yang menggelegar. Yang kita butuhkan adalah bukti nyata bahwa uang yang dirampas balik oleh negara benar-benar kembali ke parut dan fasilitas rakyat kecil dalam bentuk jalan yang mulus, pupuk yang murah, sekolah yang gratis, dan pengobatan yang gratis. Teman-teman, tugas kita sebagai rakyat bukanlah terdiam, tapi kita harus bersatu, bergandengan tangan. Kita gaungkan narasi persatuan agar rakyat tidak saling terpecah belah, agar pemerintah bisa fokus pada tugasnya di atas. Kita, rakyat kecil di bawah, kita harus bergandengan tangan. Teman-teman ingat, mengkritik pemerintah boleh, tapi dengan cara yang baik. Mengkritik pemerintah adalah cara kita sebagai rakyat kecil untuk mencintai negaranya, agar pemerintah tetap berada di jalan yang benar. Tapi ingat, jangan mencaci maki, jangan membuat provokasi, tetap gunakan bahasa yang baik. Kita bangsa Timur, kita memiliki adab, kita memiliki etika. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya host Tiang Politik meminta para penonton untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika mau, bagikan video ini ke grup WhatsApp kalian agar gerakan kita semakin besar teman-teman. Teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Merdeka, merdeka, merdeka.